Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sari dengan NPM 2517051009. Saya dari kelas Ilkom PA. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang saya buat. Pertama akan membacakan studi kasusnya terlebih dahulu. Yang nomor 1 itu sebuah komputer menggunakan sensi memori dengan metode two-way set constant untuk membentuk blok mana yang akan digantikan ketika sensi penuh. Sistem menggunakan algoritma LRU. Pada suatu saat dalam satu set sensi terdapat dua blok data. Yang pertama itu blok A terakhir digunakan pada pukul 10.05 dan yang blok B terakhir digunakan pada pukul 10.15. Kemudian proses ingin memasukkan data baru ke dalam set tersebut, tetapi set sudah penuh. Pertanyaannya, blok manakah yang akan digantikan oleh sistem berdasarkan algoritma LRU? Jawabannya adalah blok A karena paling lama tidak digunakan. Penjelasannya, algoritma LRU bekerja dengan cara menggantikan data yang paling lama tidak dipakai. Pada kasus di atas, blok A terakhir digunakan pukul 10.05, blok B terakhir digunakan pada pukul 10.15. Artinya, blok A lebih lama tidak digunakan dibandingkan blok B. Maka, ketika sensi penuh dan data baru masuk, sistem akan mengganti blok A. Lanjut ke soal yang nomor 2. Sebuah perusahaan sedang merancang komputer untuk laboratorium sekolah. Mereka memilih menggunakan dynamic RAM atau DRAM sebagai memori utama karena harganya lebih murah dan dapat menyimpan kapasitas data lebih besar. Saat komputer digunakan lama, teknis menemukan bahwa data DRAM dapat hilang jika tidak dilakukan proses tertentu secara berkala. Pertanyaannya, mengapa DRAM membutuhkan proses reversing secara berkala? Jawabannya, karena DRAM menggunakan kapasitor yang muatannya dapat bocor seiring waktu. Penjelasannya, DRAM menyimpan data dalam bentuk muatan listrik pada kapasitor. Namun, muatan listrik tersebut dapat bocor sedikit demi sedikit sehingga data bisa hilang walaupun komputer masih menyala. Karena itu, DRAM membutuhkan proses refreshing, yaitu pengisian ulang muatan listrik secara berkala agar data tetap tersimpan. Lanjut ke soal yang nomor 3. Sebuah perusahaan penyimpanan data menggunakan hard disk magnetik untuk menyimpan file pelangganan. Teknis ini menemukan bahwa hard disk generasi baru memiliki performa lebih cepat dan lebih tahan terhadap guncangan dibanding hard disk lama. Setelah diperiksa, ternyata hard disk baru menggunakan substrate berbahan kaca atau glass dan teknologi magnetorefreshing atau MR sensor pada proses pembacaan data. Pertanyaannya, apa keuntungan utama penggunaan teknologi tersebut pada hard disk modern? Jawabannya, meningkatkan kapasitas penyimpanan dan kecepatan baca atau tulis data. Penjelasannya, substrate kaca memberikan permukaan yang lebih rata sehingga mengurangi cacat permukaan dan meningkatkan keadalan. Teknologi MR sensor memungkinkan proses pembacaan data menjadi lebih sensitif dan cepat. Hal ini membuat hard disk memiliki kapasitas penyimpanan lebih besar, kecepatan baca atau tulis lebih tinggi, serta ketahanan lebih baik terhadap guncangan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.